Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Ar-Rasyid. Kali ini kita akan mengulang pelajaran semester lalu, yaitu tentang pecahan. Karena untuk kelas 4 sudah habis materinya, semester 2 kita ulang dari semester 1 lagi biar tidak lupa. Kita balik lagi ke materi yang namanya pecahan. Nah, di sini bab pertama itu ada pecahan. Kita lihat sejarah pecahan yuk. Nih, tokohnya itu ada Al-Qolasadi dari Arab Muslim. Nah, dia itu adalah orang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Salah satu unsur penting dalam ilmu matematika adalah pecahan, atau dalam bahasa Inggrisnya fraction. Pembilangnya disebut bas, sedangkan penyebutnya disebut imam. Takhis Kas al-Jilbab. Al-Qolasadi meletakkan pembilang di atas penyebut dan memisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal dan menggunakan pernyataan ala maksi yang berarti tempat di atasnya, dan mafak al-khot yang berarti yang ada di atas garis. Contohnya kayak apa? Yuk kita lihat di sini. Contohnya itu, bedain dulu penyebut dan pembilangnya ya. Ingat, penyebut dan pembilang itu harus beda. Harus tahu perbedaannya itu pembilang dan penyebut. Nah, karena pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu apa sih? Seperti apa sih pembilang itu? Nah, contoh misalkan ada seperti ini. 1, lupa dibesarkan dulu deh. Ada 1/2. Nah, yang mana yang penyebut, yang mana pembilang? Harus tahu bedanya pembilang dan penyebut itu. Yang pembilang itu angka 1 ya. Pembilang dari contoh di atas, yang pembilang adalah angka 1, sedangkan penyebutnya adalah angka 2 ya, paham ya? Penyebutnya angka 2 dan pembilangnya angka 1 kalau di contoh di atas 1/2. Nah, kita masuk ke soal di penjumlahan. Syarat dalam penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama. Artinya yang di bawah sini nih harus sama nih, yang 2 di sini ya harus sama. Contohnya kayak gini. Ada misalkan 1/4 ditambah 2 misalkan 2/3 deh. 2/3 sama dengan, nah ini penyebut itu apa tadi? Yang di bawah ya, yang di bawah nih 2 nih disebut penyebut ya. Ini 2 ini disebut penyebut, berarti yang ini disebut penyebut adalah 4 dan 3. Nah, ini harus sama dalam penjumlahan dan pengurangan. Nih kakak tulis syarat operasi hitung pecahan, hitung penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan adalah penyebut harus
disamakan terlebih dahulu. Nah, cara untuk mengerjakannya itu gampang kok. Ini kita hanya perlu menyamakan penyebutnya aja. Nah, penyebutnya itu berapa dikali berapa yang hasilnya bisa, dan berapa dibagi berapa yang hasilnya bisa. Nah, maksudnya itu seperti ini nih. Kan 4 bisa dibagi 3, yang terbesarnya 4. Kita coba 4 dibagi 3 nggak bisa, ya udah. Kalau nggak bisa, kalau misalkan bisa, berarti hasilnya yang terbesar kita taruh. Misalkan contohnya kayak ini kan nggak bisa ya, 4 dibagi 3. Nah, berarti kita kalikan aja 4 dikali 3, yaitu 12. Kalau misalkan cara di sekolah itu kita harus mencari KPK nya. Nah, itu makan waktu sangat panjang. Nah, kita tulis di sini 12. Kenapa 12? Dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari KPK. Kalau mau ngitung bisa ada bab KPK. Kalau kalian masih ingat, tapi cara gampangnya seperti ini. Kalau misalkan 4 dibagi 3 tidak bisa, yang terbesar dibagi yang terkecil tidak bisa, maka dikalikan. Nah, hasilnya 12. Baru setelah itu 12 ini dibagi sama ini nih 4. 12 dibagi 4 hasilnya berapa? 3. 3-nya dikali ke penyebut, ke pembilang. Nih 1. Berarti 3 dikali 1 yaitu 3. Nah, ditambah sama ini juga 12 dibagi 3 hasilnya berapa? 4. Nah, 4-nya itu dikali ke pembilang yang di 3 nih, 2 kan? 4 dikali 2 jadinya 8. Nah, anggap aja bagus ya 8. Nih 8. Nah, selanjutnya setelah sudah jadi kayak gini, kita langsung bisa hitung nih 3 plus 8 itu berapa hasilnya. Nah, 3 plus 8 hasilnya 11 ya, hasilnya 11 per 12. Gini ya, bisa ya. Nah, kalau misalkan pengurangan ada soal contohnya 2 per 3 misalkan. Tambah 1 per 6 deh. Caranya gimana? Sama, kita samakan dulu penyebutan. Nah, kalau ini kan tadi 4 dibagi 3 nggak bisa ya. Nah, kita lihat di sini yang paling besarnya kan 6. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Ternyata hasilnya berapa? 2. Nah, berarti kita tulis di sini ya 6 karena yang terbesar 6. Kalau yang terbesar bisa dibagi sama sama penjumlah ini nih, maka kita pakai yang terbesarnya ya. Nih, jangan penjumlahan lagi, pengurangan deh ya. Nah, lanjut tuh 6 ini bisa dibagi 3 yang di sini bisa ya. 6 dibagi 3 berarti hasilnya 2. Nah, 2 hasil dari pembagian ini kita kalikan dengan yang di atas. 2 kali 2 4. Kita tulis di sini 4. Nah, ditambah dikurang 6 dibagi 6 1 ya. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, 4 dikurang 1 hasilnya 3 per 6 ya. Ini 11 per 12 ya. Saya berarti ini 3 per 6 ya. 3 per 6 itu bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa. Caranya gimana? Tinggal dibagi aja ya, cari pembagiannya.
ya. Nah 3/6 itu bisa disederhanakan lagi menjadi, nah 3 dikali berapa yang hasilnya 3 juga. Nah 6 dikali berapa yang sama-sama bisa dibagi. 6 bisa dibagi 3, bisa. 3 bisa dibagi 3, bisa. Berarti hasilnya 1/3 ya. Karena 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 3. Nah bisa ya, gampang ya. Ya nanti lanjut ke soalnya ya.